Susunan pengurus Badan Pengelola Investasi Dana Anagata Nusantara atau Danantara telah diumumkan pada 25 Maret 2025. Dari puluhan orang yang dipilih untuk mengelola lembaga tersebut, ada sejumlah nama yang tidak steril dari pemberitaan tentang korupsi. Mereka adalah mantan Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo, mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra, dan sejumlah menteri koordinator yang saat ini berada di Kabinet Merah Putih. Bersama Joko Widodo, Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY ditempatkan di Dewan Pengarah Danantara yang bertugas menjaga arah agar komitmen Danantara terhadap pembangunan Indonesia tetap terjaga. Adapun bekas Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra ditugaskan di Dewan Penasehat, sedangkan para menteri koordinator ditempatkan di jajaran Dewan Pengawas. Thaksin Shinawatra tidak sendirian. Di lembaga yang bertugas mengelola investasi pemerintah itu ada sejumlah orang asing, seperti Raymond Thomas Dalio atau Ray Dalio, Jeffrey Sachs, dan Chapman Taylor yang ketiganya berasal dari Amerika Serikat. Ada pula Ling Seng-wi yang diberi jabatan Managing Director Risk and Sustainability dan Yup Kim sebagai Komite Investasi dan Portofolio. Pandu Sahril, Chief Investment Officer Danantara, mengungkapkan alasan dimasukkannya warga negara asing ke dalam lembaga milik pemerintah dan baru diresmikan Presiden Prabowo pada 24 Februari 2025 itu. Hal-hal yang berbangkut makro dan kita sangat aware, makanya tadi ada Dewan Pengawas seperti Ray, Pak Helman, itu adalah, dan Jeffrey Sachs. Itu kenapa? Karena kita tahu bahwa makro risk semakin besar, geopolitical risk semakin besar, maka we need these advisors to give us masukan-masukan tersebut. Dan kita lihat sendiri secara global ini tidak unik di Indonesia saja. Secara global memang pasar modal sedang bergejolak. Bukan saja di sini, di Thailand malah mungkin sekarang lebih buruk lagi. Di Turki sedang mengalami banyak gerakan, dan juga misalnya Anda lihat di Nasdaq di Amerika, di mana ada penurunan tajam selama 1,5-2 minggu terakhir karena hal-hal makro yang ada. Di luar soal warga negara itu, dalam jajaran pengurus Danantara ada sejumlah orang yang namanya tertulis di kolom pemberitaan terkait soal korupsi, termasuk Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY. Pada 29 Juli 2014, laman Wikileaks melaporkan kalau SBY terlibat dalam dugaan korupsi pencetakan uang kertas Indonesia di Australia tahun 1999. SBY menepis kabar tersebut. Ia menegaskan pemberitaan tersebut bisa menimbulkan kecurigaan bahkan fitnah. Selain SBY, nama Joko Widodo pun mencuat dalam pusaran kasus korupsi. Bekas Gubernur Jakarta itu masuk nomini Tokoh Dunia Paling Korup tahun 2024 versi Organized Crime and Corruption Reporting Project, sebuah organisasi jurnalisme investigasi yang berkantor pusat di Amsterdam. Terkait dugaan korupsi yang dilakukan Jokowi dan keluarganya, Ubedillah Badrun, dosen Universitas Negeri Jakarta, melaporkan dua anak Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep ke KPK dengan dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Nama Jokowi pun disebut dalam sidang korupsi pembangunan jalur kereta api yang digelar di Pengadilan Tipikor Semarang. Diketahui para pejabat di lingkungan Kemenhub mendapat perintah untuk mengumpulkan uang untuk membantu pemenangan Jokowi di Pilpres 2019. Selain SBY dan Jokowi, bekas Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra pun setali tiga uang. Namanya tidak terlepas dari kasus korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, dan penyalahgunaan kekuasaan hingga menyeretnya ke dalam penjara. Setelah menjadi buronan selama 15 tahun, Thaksin Shinawatra kembali ke Thailand dan divonis bersalah dengan hukuman 8 tahun. Namun karena mendapat pengampunan dari Raja Thailand, ia hanya mendekam di penjara selama 1 tahun. Thaksin Shinawatra menghirup udara bebas pada 18 Februari 2024. Kini ia dipercaya pemerintah Indonesia untuk menjadi Dewan Penasehat Danantara. Sejumlah menteri koordinator yang ditempatkan di jajaran Dewan Pengawas Danantara pun tidak lepas dari pemberitaan soal korupsi. Mereka diantaranya ada Airlangga Hartarto, Menko Perekonomian, yang terseret dalam kasus korupsi minyak goreng. Lalu Muhaimin Iskandar, Menko Pemberdayaan Masyarakat yang melekat dengan kardus durian dan korupsi sistem perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Selain itu ada Zulkifli Hasan, Menko Pangan, dengan suap pengajuan revisi alih fungsi hutan di Riau dan kasus suap mahasiswa baru di Universitas Lampung. Di lain sisi, Presiden Prabowo Subianto kerap menyatakan komitmennya dalam memberantas korupsi di Republik ini. Ada banyak upaya yang akan dilakukannya, mulai menaikkan gaji para pejabat negara,
mendorong penerapan teknologi digital untuk meminimalisir peluang korupsi di birokrasi, mengejar koruptor hingga ke Antartika, dan membuat penjara khusus di pulau terpencil. Kita bersama akan menghadapi maling-maling itu, dan kita akan mengusir mereka dari bumi Indonesia kalau perlu. Saya nanti juga akan sisihkan dana, saya akan bikin penjara yang sangat, pokoknya sangat kokoh di suatu tempat yang terpencil, mereka nggak bisa keluar malam hari. Kita akan cari pulau, kalau mereka mau keluar biar ketemu sama hiu. Saat memberi sambutan dalam peluncuran Danantara pada 24 Februari 2025, Prabowo pun menyatakan tekadnya dalam membangun pemerintahan yang bebas dari korupsi. Ia akan melawan korupsi dengan sekeras-kerasnya, dengan segala tenaga dan upaya, dan tanpa pandang bulu.